Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu malam, seorang warga Palembang kehilangan 2 sepeda motor sekaligus. Mahasiswi jadi korban pencopetan di Pasar 16 Ilir Palembang. Telepon genggam korban raib. Warga desa Kayu Agung Ogan Komering Ilir jadi desa penghasil kerupuk kemplang berbahan dasar ikan gabus. Debat perdana calon wali kota Palembang mempertemukan 3 pasangan calon dalam satu panggung. Debat perdana ini mengambil tema peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan di kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar debat perdana bagi 3 pasangan calon wali kota Palembang di Santika Hotel Palembang pada Selasa malam. Dalam debat perdana ini mengambil tema peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan di kota Palembang. Debat terbagi dalam 3 sesi dengan 3 subtema, yakni kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, dan pelayanan publik. Debat sempat berlangsung sengit karena ketiga paslon saling mempertahankan ide dan gagasan masing-masing. Pasca debat, ketiga paslon wali kota Palembang mengaku lega dan optimis gagasan serta visi misi yang disampaikan pada panggung debat dapat diterima oleh warga Palembang. Tapi yang pasti kami paslon 1, pasangan Sri Kandi akan memastikan bahwa masyarakat kota Palembang sejahtera, pendidikan betul-betul gratis, kesehatan betul-betul gratis, dan juga kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun pusat-pusat bisnis dan juga inkubatan bisnis supaya kesejahteraan masyarakat betul-betul merata, pembangunan betul-betul merata. Di depan itu adalah warga rakyat kota Palembang, bukan dalam forum tadi. Untuk itu jangan hanya sekedar teoritis tapi benar-benar bisa diimplementasikan dari tema yang disajikan. Itu saya kira poin terpenting dari pelaksanaan debat pada hari ini. Ya. Penguatan panggung. Perlu ditanyakan. Pak, untuk hasilnya tadi Bapak optimis atau gimana Pak debatan? Saya optimis karena saya bicara fakta, data, dan saya turun lapangan langsung. Lega kami bahwa ini memang seperti ujian ya, seperti ujian dokter ya. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang dibahas ya. Memang tema hari ini masalah kesejahteraan rakyat ya, kemudian masalah kemajuan kota dan juga masalah pelayanan publik. Jadi tadi panelis-panelisnya juga bagus-bagus, hebat-hebat, orang-orang yang betul-betul berkompetensi di bidangnya. Jalannya debat juga dikawal ketat aparat keamanan guna mengantisipasi adanya gesekan antar pendukung. Debat kedua selanjutnya akan digelar pada tanggal 6 November mendatang. Ardian Syahputra melaporkan dari Kota Palembang. Calon Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1 Herman Deru menghadiri pengukuhan anggota dan pengurus organisasi KB Sedulur Taman Siswa Indonesia atau KSTI Sumatera Selatan. Ini juga sebagai bentuk dukungan KSTI pada Pilkada Gubernur Sumatera Selatan yang mendukung pasangan Herman Deru Ciujang. Herman Deru, calon Gubernur Sumsel nomor urut 1, tiba di lapangan bola Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang pada Rabu sore. Kedatangannya ini untuk hadir dalam acara pengukuhan anggota dan pengurus organisasi KB Sedulur Taman Siswa Indonesia atau KSTI Sumatera Selatan. Petahana Herman Deru disambut antusias oleh pengurus dan sejumlah warga yang telah memadati lokasi pengukuhan. Selain pengukuhan pengurus organisasi, kegiatan ini juga sebagai bentuk dukungan KSTI kepada Herman Deru Ciujang. Secara aklamasi ya, dikatakan serentak KSTI, KB Sedulur Taman Siswa Indonesia yang ada di Sumsel ini, pengurusan DPD, juga pengurusan DPC sampai dengan PAC-nya, itu menyatakan dukungannya kepada Herman Deru Ciujang, di mana jumlahnya di Sumsel ini ada 27.000 alumni. Kita harapkan
untuk dapat menjadi pemikat bagi Paslon nomor urut 1 sendiri dalam sejumlah survei yang dirilis oleh lembaga survei masih unggul dari 2 paslon pesaing lainnya. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Sementara itu pasangan Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati calon gubernur nomor urut 3 menggelar kampanye di kawasan Benteng Kuto Besar Kota Palembang. Pasangan ini mendapat dukungan dari relawan ungu. Pasangan nomor urut 3 Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati atau Matahati menggelar kampanye di pelataran Benteng Kuto Besak, Kota Palembang dalam gelaran kampanye Pilkada Serentak 2024 ini. Relawan ungu, salah satu simpatisan Matahati, menggelar acara senam bersama ratusan warga Kota Palembang. Relawan yang sempat mendukung Alex Nurdin ini kembali memberi dukungan kepada paslon nomor 3 yakni Mawardi Yahya dan Anita Nuringhati. Setelah mendapat dukungan, Mawardi Yahya berjanji akan mengembalikan program-program pemerintah Alex Nurdin antara lain sekolah dan berobat gratis. Sekolah gratis, pendidikan gratis, beliau titip sekaligus mendukung bersama Matahati ke depan ini. Seolah mudah-mudahan ini suatu tanda masyarakat Sumsel sudah ingin adanya perubahan yang nyata. Saya kira itu ya. Pak, imbauan untuk pendukung ini Pak. Apa? Imbauan untuk pendukung di masa kampanye ini Pak. Ya saya kira tidak perlu euforia tapi sapa masyarakat kita, sampaikan visi misi kita kepada masyarakat. Ya. Target kemenangan sendiri Pak? Ya pastilah, yang jelasnya menang. Berapa Pak? Yang jelasnya menang. Meski dalam sejumlah hasil survei paslon nomor urut 3 masih di bawah paslon nomor urut 1 Herman Daru Cik Ujang. Namun paslon ini optimis mampu meraih kemenangan pada Pilkada Serentak 2024. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Nah, bagi Anda penyuka makanan kerupuk kemplang ikan gabus yang satu ini mungkin bisa menjadi pilihan. Kerupuk khas ini banyak diproduksi di wilayah Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Ada puluhan perajin yang masih eksis memproduksinya. Sejak puluhan tahun lalu, Desa Kedaton, Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir dikenal sebagai desa penghasil kerupuk kemplang berbahan dasar ikan gabus. Berbagai jenis kerupuk dan kemplang dijual di sini, mulai dari kemplang panggang, kemplang goreng, dan kerupuk goreng. Pemilihan ikan gabus dipilih sebagai bahan dasar kerupuk kemplang karena dianggap lebih mantap dari ikan lain, serta rasa daging yang gurih dan juga tidak berbau. Dalam proses pembuatannya, daging ikan gabus digiling dan dicampur dengan tepung sagu hingga menjadi adonan. Adonan kemudian direbus di air mendidih selama 15 hingga 20 menit. Setelah didinginkan, kemudian dipotong tipis-tipis, lalu dijemur di panas matahari agar kering sempurna. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya sagu, ini 2 tani, ikan gabus yang pakainya garam, selancar, sama air. Bu, kenapa Bu alasan milih ikan gabus sebagai bahan bakunya Bu? Karena ikan gabus itu lebih mantap. Emma Mulyana, salah satu pemilik rumah industri kerupuk kemplang ikan gabus di desa ini, adalah generasi ketiga dari orang tuanya terdahulu. Dalam satu hari, rumah produksinya mampu mengolah 30 kg tepung sagu dan 20 kg ikan gabus. Kerupuk kemplang ini tidak hanya dipasarkan di wilayah Kayu Agung, namun juga di wilayah tetangga seperti Palembang, Ogan Ilir, dan Provinsi Lampung. Lebih kurang 30 kilo. Seandainya banyak tamu, banyak acara, ya lebih dari situ. Nah, nyampai target 50 kilo. Nah, seandainya bulan puasa, ya lebih ini lagi kan. Rame tamu-tamu dari luar kota. Artinya sesuai musiman Bu Ya, musiman. Yang jelasnya bulan puasa yang rame. Yang rame. Kalau hari-hari ini kan cukup seandainya ada tamu dari kantor-kantor. Untuk satu bungkus kerupuk kemplang ikan gabus dengan berat setengah kilo dijual dengan harga Rp75.000.
atau Rp150.000 per kilogramnya. Dalam 1 bulan, usaha milik Emma mampu meraup penghasilan sebesar 20 hingga 30 juta rupiah. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.